Bapak Ibu jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Suhaili. Melanjutkan surat Hud. Kita akan bahas ayat 5 sampai 7. Di ayat yang kelima ini tentang i'radul kuffar anil haq, berpalingnya orang kafir dari kebenaran. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka itu ada yang mengatakan orang-orang munafik, ada yang mengatakan orang-orang musyrik. Ingatlah ketika mereka orang-orang munafik atau orang-orang musyrik yasnuna sudurahum, memalingkan hati mereka. Maksud memalingkan itu adalah ya'riduna anil haq, memalingkan dari kebenaran. Jadi orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu di dalam dadanya, hatinya itu berpaling dari kebenaran. Fisiknya saja nampaknya baik-baik saja, tetapi hatinya itu tawalla, berpaling, yasnun, berpaling dari kebenaran. Jadi ya'riduna anil haq, mereka berpaling dari kebenaran. Kemudian yang kedua, liyastakhfu minhu, mereka menyembunyikan minhu, darinya, nyanya kembali kepada Nabi. Jadi ada dua perilaku orang kafir. Pertama, hatinya berpaling. Kedua, menyembunyikan. Menyembunyikan yang dimaksud adalah wa yatawuna sudurahum ala ma fiha minal hikdi, min hikdin wa hasadin wa adawatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan kebencian, hasud, dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan adawatin Nabi, permusuhan kepada Nabi. Jadi hatinya itu menolak kebenaran, tetapi mereka pandai menyembunyikan. Padahal benci, dengki sekali kepada Nabi, tapi disembunyikan. Pintar menyembunyikan, tapi menyembunyikan yang buruk. Bencinya bukan main, tetapi dia selalu menyembunyikan itu dari Nabi. Nah, itulah dua sikap, ya. Pertama, yasnuna sudurahum, memalingkan hati. Yang kedua, liyastahfu minhu, ya. Dan ada orang yang pandai begitu, ya. Jadi pandai berpura-pura, jadi baik sekali. Seperti siapa itu, Snok Rogranje. Dia seorang misionaris, tapi berpura-pura masuk Islam. Kalau kita kan nggak bisa ya berpura-pura itu. Dia beragamanya non, tapi berpura-pura masuk Islam. Bukan hanya berpura-pura Islam, belajar itu. Belajar agama, masuk pesantren. Jadi kuat itu. Dia kuat menyembunyikan kebenciannya. Sesungguhnya dia benci kepada Islam. Nah itu, yastahfu, menyembunyikan. Wakila dikatakan di sini, innaha nuzilat fi ta'ifatin minal musyrikin. Kata Syekh Dr. Wahbah Suhaili mengatakan ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang-orang musyrikin. Jadi ayat ini turun
atau sebab nuzulnya adalah untuk merespon orang-orang musyrik yang memiliki tadi perilaku tersebut. Ya, dua hal itu, ya, berpaling dan menyembunyikan kebencian, kedengkian, permusuhan kepada Nabi. Wa dzakara al-Wahidi wal Qurtubi annaha nuzilat fil Ahnas bin Syariq. Kalau menurut riwayat Imam Wahidi dan Imam Al-Qurtubi, ayat ini ya, ayat ini diturunkan untuk merespon perilaku Ahnas, nama orang Ahnas bin Syariq. Kalau yang tadi untuk merespon sekelompok perilaku kaum musyrikin, kalau ini Ahnas bin Syariq. Juga ada lagi hadis riwayat Bukhari, rawa al-Bukhari an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, fi qaulihi ala innahum yasnuna sudurahum, di dalam menjelaskan tafsir ala innahum yasnuna sudurahum. Jadi dijelaskan dalam hadis begini. Kana unasun yastahyuna ayyatahulu. Mereka adalah orang-orang yang bermalu-malu untuk menyembunyikan. Sungguhnya dia malu-malu untuk menyembunyikan kebencian, kedengkiannya itu. Kalau orang yang kafir kan jelas, terang-terangan. Memusuhi ya memusuhi. Melawan ya melawan. Dia itu benci tapi masih malu-malu. Jadi membencinya dalam hatinya saja. Kemudian di sini juga disebutkan mereka itu, mohon maaf, punya kebiasaan, si orang-orang musyrikin, orang kafir, ayyujami'un nisa'ahum, itu berjima dengan istri-istri mereka, fayafadu ilas sama, menampakkan ke langit. Jadi gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, di dalam etika berkeluarga suami istri melakukan hubungan badan itu, mohon maaf, tidak boleh istilahnya telanjang bulat sama sekali, itu enggak boleh. Walaupun itu suami istri, walaupun di rumah sendiri, walaupun di kamar, walaupun dikunci pintunya. Jadi tidak boleh terlepas dari sehelai kain pun. Itu perilaku orang musyrik dulu begitu. Jadi malu kita itu, harus malu, tetap ditutup ya. Harus ditutup dengan kain. Jadi mereka tidak malu ketika melakukan hubungan suami istri. Di sini istilahnya menghadap ke langit. Menghadap ke langit itu maksudnya terbuka. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini, ayat fil muslimina, maksudnya diturunkan kepada kaum muslimin. Sehingga di dalam ayat 5 lanjutannya, ala hina yastagshuna siyabahum. Ingatlah ketika mereka berselimut dengan selimut mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang dinampakkan. Jadi sesungguhnya Allah itu maha tahu, mengetahui apa yang disembunyikan atau dinampakkan. Disembunyikan ya, umpamanya pakai selimut, ya Allah tahu. Dinampakkan pun ya Allah tahu. Di dalam tadi berjima hubungan suami istri, ya, diselimut pun, ditutupi pun Allah tahu, apalagi dibuka. Maka etikanya jangan dibuka, ditutup. Di sini makna menyelimuti juga maknanya adalah menyembunyikan keburukan. Walaupun tadi kebenciannya hanya ada di dalam hati, kedengkian
dan permusuhannya hanya dalam hati, itu kan disembunyikan. Dalam bahasa diselimuti, ditutupi, pura-pura baik. Kalau ketemu dengan Nabi selalu tersenyum, padahal hatinya sangat benci sekali. Itu Allah tahu. Jadi jangan dikira bahwa orang buruk itu hanya dilihat dari penampilan saja, tapi dari hati. Mungkin dalam pergaulan nampaknya dia baik-baik saja, tak ada masalah dengan kita, tapi hatinya itu menyimpan kebencian, menyimpan tadi kedengkian dan permusuhan. Itu Allah mengetahuinya. Maka di sini ditegaskan innahu alimum bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kaitan hati mungkin saya sudah pernah menjelaskan belumnya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada beberapa sebutan. Pertama ada sodrun atau sudur, itu hati juga maksudnya. Lalu ada kolbun, kolbun juga hati. Lalu ada fuad, wal fuada dan hati. Fuad juga hati. Jadi ada 3 paling tidak. Ada dengan tibun juga kalau nggak salah ya. Lubun ada 4. Ada sodrun, kolbun, fuad dan lubun. Itu berlapis. Lapisan terluar itu namanya sodrun. Sodrun itu kan dada artinya. Dada sodrun itu hati juga, tapi lapisan terluar. Kan kita suka berdoa, Rabbis sholli sodri. Nah, sodri ini dada atau hati. Nah, lebih dalam lagi dari sodrun nanti ada kolbun. Kolbun juga hati. Nah, si kolbun ini nanti biasanya dia ini sering ragu-ragu antara informasi yang masuk itu, lalu istilahnya diolah, dipikir oleh hati, kayak 50-50 lah ya, kadang yakin, kadang ragu. Itu letaknya masih di kolbun. Sehingga ada doa kan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, karena hati itu masih bolak-balik. Hati itu masih sering bolak-balik, belum mantap, belum yakin. Maka itu qalbun. Baru nanti lapisan terdalam lagi itu namanya fuad. Kalau sudah fuad, yang memutuskan itu fuad itu sudah mantap ketika ada keyakinan A dan B, yakin saya pilih A. Itu nanti fuad. Yang kalau dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika kana anhu mas'ula. Itu pendengaran, penglihatan dan hati wal fuad. Itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena tadi yang memutuskan terdalam itu fuad. Ya, jadi paling tidak 3 itu ya. Jadi ada sodrun, ada kolbun, ada fuad. Nah, di sini kebetulan menemukan kalimat sodrun, bidatis sudur. Sodrun atau sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Isi hati manusia itu tahu. Ibu duduk jejer dengan teman, walaupun dekat, tapi kan ibu nggak tahu hati teman duduk kita yang sebelahan itu nggak tahu. Umar nih tahu hatinya Bu Damar, tak tahu. Bu Damar tahunya hati tak tahu ya. Walaupun duduknya dekat. Karena hati itu kan yang ada di dalam diri. Suami dan istri pun ya, kedalaman hatinya yang sebenarnya mungkin tidak tahu juga. Ketidaktahuan kita, meskipun dia orang terdekat, itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah itu sangat-sangat tahu apa yang ada di dalam getaran hati manusia itu. Ayat berikutnya. Ayat ke-6.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah min dabbah. Dabbah itu makhluk atau sering diartikannya hewan, melata, dabbah, binatang. Tidaklah satu binatang pun yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan sudah ditetapkan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui tempat mustaqor, tempat tinggalnya, wa mustaudaaha, dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin, semuanya itu sudah dicatat di dalam kitab yang jelas, yang nyata. Maksudnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ayat 6 ini akan menjelaskan tentang fadlullah, karunia Allah. Karunia Allah itu di sini disebutkan pada kalimat rizquha, Allah memberikan rizki. Rizki itu sangat luas. Rizki itu bukan hanya sekedar uang atau harta. Betul, uang itu adalah rizki, tapi uang itu hanya bagian kecil dari nama rizki. Karena rizki itu luas sekali. Misalkan Al-Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan rizki itu pertama ada rizki dalam bentuk harta. Ini kata Mutawali Asy-Sya'rawi. Jadi beliau mengatakan rizki itu dalam bentuk harta, kekayaan, uang, itu rizki. Tidak salah memang kalau kita mengatakan bahwa uang itu adalah rizki. Yang kedua, Syekh Mutawali mengatakan bahwa yang dimaksud rizki itu adalah juga kesehatan. Sehat itu juga rizki. Karena kalau kita berobat, berapa biaya periksa dokter? Terus kita harus beli obat, berapa biaya nebus obatnya? Mohon maaf, mungkin kalau ada orang yang sakitnya agak berat, tiap hari harus dikemoh, berapa biaya untuk kemohnya? Atau lain-lain sebagainya. Mungkin BPJS ya, ada BPJS. Tapi BPJS juga kan tidak semuanya. Mesti ada biaya juga yang harus dikeluarkan. Kalaupun ditanggung, ya ada biaya ongkos bensin jemput, nemani ke sana kemari. Mesti ada biaya. Berarti itu juga kan membutuhkan biaya yang banyak. Maka dengan Allah kasih kesehatan itu sudah cukup. Mungkin kita tidak punya rezeki yang bernama uang, tapi kita sehat. Alhamdulillah, itu juga rezeki. Jadi harus selalu bersyukur, baca hamdalah, alhamdulillah. Walaupun tidak punya uang. Karena yang penting sehat. Kemudian rezeki juga kata Syekh Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan rezeki juga adalah keturunan yang soleh. Nah, artinya sini, mohon maaf, punya anak. Anak juga rezeki. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, yang kebetulan Allah berikan rezeki berupa anak, tolong dijaga, dirawat, itu investasi jangka panjang. Wah, luar biasa investasinya. Karena ketika kita meninggal dunia, anak itu masih bisa selalu mendoakan. Tetapi jika hari ini Allah kasih anak, lalu kemudian anaknya tidak dihantarkan menjadi anak yang soleh dan solihah, wah ini sama dengan menyia-nyiakan rezeki.
Jadi merawat sesuatu tetapi tidak memberikan nilai manfaat. Nah, manfaatnya tadi membantu kita, mendoakan kita. Tidak sedikit ada anak yang menelantarkan orang tuanya. Ya. Jadi anaknya karena sudah sepuh ya, diajak naik mobil, dibawa ke daerah mana, lalu kemudian diturunkan di situ karena nggak mau merawat. Nah, itu investasi apa itu kalau begitu? Atau mungkin dengan sengaja diberikan ke mana itu panti jompo dengan tidak bertanggung jawab. Lain halnya mungkin ya istilah panti jompo itu asal anak itu masih tanggung jawab. Mungkin istilah seperti anak-anak sekolah itu TPA ya, hanya nitip, siangnya dibawa ke panti jompo, nanti sore dijemput bareng lagi bersama anak. Anak juga masih nengok, itu hanya membantu merawatkan saja, seperti di rumah ada istilah pramurukti ya. Nah itu jadi hampir sama seperti itu sih, tidak ada masalah, masih ada hubungan. Tapi yang kadang problemnya anak tanda kutip seperti ya membuang orang tua ke panti jompo, setelah itu anak belas tidak tahu lagi hubungan dengan orang tua. Itu juga sempat viral ya kan, ada satu seorang anak ya, yang karena masing-masing sibuk, saya sibuk, tiap anak merasa sibuk, akhirnya udah kita serahkan ke panti jompo saja. Tapi maknanya tidak akan mengambil lagi, tidak akan melihat lagi di tanda tangan itu yang sempat viral ya. Nah, jadi tidak boleh. Jadi kalau begitu mohon maaf, anak yang seperti itu tanda kutip berarti belum soleh. Kalau begitu itu bukan rezeki terbaik bagi orang tuanya. Lupa kalau anak itu dulu waktu kecil dirawat, diasuh dengan kasih oleh orang tua. Nah, giliran orang tua memasuki masa senja yang harusnya dirawat kembali oleh anak-anaknya, malah anak-anaknya menelantarkannya. Nah, itulah rezeki yang tidak baik. Kemudian poin yang kedua di dalam ayat ini, ketika Allah memberikan karunia berupa rezeki, yang tadi makna rezeki itu luas, maka setiap kita harus optimis, rezeki itu pasti ada. Ya, rezeki itu pasti ada. Jangankan kepada manusia yang berakal. Dengan akalnya manusia kita bisa bekerja, kita bisa berpikir, bekerja, mengupayakan rezeki itu datang. Kepada binatang pun ini, wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada semua binatang apapun yang melata ini, yang ada di muka bumi itu, illa 'ala Allahi rizquha, pasti ada rezekinya. Coba binatang apa yang tidak punya rezeki? Sudah Allah siapkan rezekinya. Semut ada rezekinya, cecak ada rezekinya. Rezekinya cecak apa? Nyamuk. Makanannya cecak, nyamuk. Cecak bisa terbang tidak? Tidak. Nyamuk bisa terbang. Gimana caranya menangkap yang bisa terbang padahal dirinya nggak bisa terbang? Kalau dipikir-pikir stres juga ya. Saya makan apa? Saya nggak bisa terbang, sementara makan cecak itu nyamuk bisa terbang. Stres pusing. Tapi kan cecak gendut-gendut juga tuh. Dia banyak rezekinya, dia bisa makan. Nah, itu bukti bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi tentu prosesnya tetap ada. Cecak dapat rezeki pun dengan cara menjulurkan lidahnya. Gitu. Nangkep. Kalau itu cecak diam saja, menjulurkan lidah pun nggak mau, ya nggak dapat rezeki juga. Jadi tetap di situ ada prosesnya. Jadi binatang apapun pasti ada rezekinya, tapi semuanya berproses untuk memperoleh rezeki tersebut. Artinya berusaha, si cecak berusaha mengejar semut, berusaha menjulurkan lidahnya. Itulah cara dia mendapatkan rezeki. Yang terakhir, ayat yang ke-7.
Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin dalam 6 hari, atau ayamnya dalam masa, dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i, dan adalah arasnya berada di atas air. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Wala in qulta, dan jika kamu berkata, innakum, sesungguhnya kalian, mab'utsun, akan dibangkitkan min ba'dil maut, setelah kematian. La yaqulanna alladziina kafaru, niscaya orang-orang kafir berkata, in hada, sesungguhnya hal ini, illa sihrun mubin, ini hanya sihir belaka. Baik, di dalam ayat ini mungkin 3 hal yang ingin saya jelaskan, 3 kalimat ya. Pertama, fisittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Ya. Jadi bumi diciptakan oleh Allah itu selama 6 hari. Nah, kata ayyam, hari, itu kita tidak tahu berapa lamanya hari itu. Kalau membayangkan hari dalam pengertian realita yang kita saksikan ini, hari itu hanya 24 jam seharinya, atau sehari semalam itu 24 jam. Tapi yang dimaksud ayam di situ, sittata ayam, 6 hari itu apa? Kebanyakannya tafsirnya 6 masa, bukan 6 hari. Walaupun ayam itu artinya hari. Kalau merujuk dalam surat yang lain, surat Al-Hajj misalkan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Jadi lamanya 1 hari inda rabbika, di sisi Allah itu sama dengan ka'alfi sanatin, 1000 tahun. Itu surat Al-Hajj. Jadi kalau begitu mengartikan sittata ayam, 6 hari itu sama dengan berarti 6.000 tahun untuk lamanya penciptaan alam ini. Sebagaimana kita kalau di akhirat itu dikatakan seharinya saja 1000 tahun, kita nggak tahu di akhirat itu berapa hari. Kalau yang mampir ke surga sih masih mending, ini mampirnya ke neraka. Kalau mampir ke neraka seminggu saja, waduh, seharinya sama dengan 1000 tahun, kalau seminggu sama dengan 7000 tahun. Padahal hidup di dunia pun kita nggak sampai ribuan tahun, cuma 63 atau 70 tahun. Lama sekali ya, Masya Allah. Dalam surat Al-Ma'arij misalkan, jumlah hitungan hari itu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Kalau dalam surat Al-Ma'arij itu 1 harinya itu disebutkan kira-kira ada 50.000 tahun. Lama sekali. Nah, itu kata hari. Pertanyaannya mungkin begini Bapak Ibu ya. Kalau kita mendialogkan ayat ini. Di sini di surat Hud ayat 7 diinformasikan Allah menciptakan langit dan bumi itu selama sittata ayam, 6 hari atau 6 masa. 6 masa itu tadi waktunya tidak terbatas ya. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan alam langit bumi ini lama sekali ya? Bukankah Allah itu bisa mengatakan kun fayakun? Innama amruhu arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Kan kalau Allah menghendaki untuk menciptakan suatu, langsung saja jadi bumi, jadi. Jadilah langit, jadi. Kenapa kok Allah enggak begitu? Kok repot sekali harus 6 hari sittata ayam? Kenapa enggak langsung saja kun fayakun?
Kami ciptakan langit, jadi. Kami ciptakan bumi, jadi. Langsung saja, jadi. Kenapa begitu? Nah, ingat Bapak Ibu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Bukan berarti Allah tidak bisa, tidak mampu menciptakan langit dan bumi langsung sekali, sedetik saja menurut kita, waktu tercepat menurut kita sedetik. Allah sangat mampu. Jadi ayat ini jangan dipahami kalau begitu Allah tidak memiliki kemampuan. Masa menciptakan langit sampai lama sekali? Sitata ayam, apalagi kalau ayamnya itu, ini bukan ayam jago ya ayamnya itu ya. Ayam bahasa Indonesia, yang bahasa Arab beda ya. Kalau bahasa Arabnya ayam itu dik, kalau bahasa Arab ayam itu hari. Sudah makan? Sudah. Makannya sama apa? Khamsata ayam, dengan 5 ayam. Bukan 5 ayam, tapi 5 hari ya, ayam. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika membaca ayat ini, jangan sampai kita berasumsi kok Allah nggak mampu ya. Bukankah Allah di kesempatan lain di ayat lain mengatakan kun fayakun, tapi di sini malah dikatakan sampai 6 hari. Di sini tidak menunjukkan ketidakmampuan Allah, tidak. Allah itu sangat mampu, tapi Allah sedang ingin menunjukkan hikmah-hikmah apa yang ada di dalam khalaqas samawati wal ardh. Kalau hikmah bisa digali oleh setiap orang. Paling tidak saya membaca begini, hikmahnya Allah itu ingin mengajarkan segala sesuatu itu ada prosesnya. Allah ingin mengajarkan pada kita dalam segala sesuatu penciptaan apapun itu ada proses. Kalau bisa bikin rumah langsung jadi. Tapi kan bikin rumah itu ada prosesnya. Bikin pondasi dulu, sabar dulu. Bikin rumah kok lama ya, tukangnya lama banget. Ya enggak, coba kalau dibuat sendiri lama juga. Tapi kita tergesa-gesa. Dan di sini juga hikmah lain. Sesungguhnya ini menurut pendapat saya, Allah sedang mengajarkan tadi ada proses dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa, ikuti saja prosesnya. Jangan tergesa-gesa. Kalau mau jadi ya memang jadi. Seperti Allah menciptakan manusia. Menciptakan manusia ini kan ada prosesnya, tidak tergesa-gesa ujuk-ujuk jadi. Tapi kan ada prosesnya, segumpal darah dulu, segumpal daging, lalu diberikan tulang belulangnya, ditutup lagi dengan fakas saunal idom, ditutup lagi tulang-tulang itu dengan daging, barulah kemudian ditiupkan ruh. Harus nunggu selama 9 bulan kurang lebih, barulah si bayi atau si janin itu lahir. Itu ada proses, tidak tergesa-gesa. Karena kalau kun fayakun bisa saja bagi Allah. Tapi kan seorang ibu yang hamil hanya seminggu kok sudah hamil ya. Terus belum lama sudah melahirkan, cepat sekali. Pas melahirkan sudah kumisan. Lah kok cepat sekali. Ada proses, nggak langsung kumisan. Nah, malah repot juga tuh kalau Allah langsung kun fayakun. Saya kasih anak. Nah, langsung jadi, seminggu saja jadi. Langsung melahirkan. Ya. Terus keluar langsung bisa lari, kumisan, jenggotan, wah takut malah. Jadi bagi Allah bisa, tapi kan itu ada proses ya. Baik, kalimat yang kedua yang perlu diperdalam. Sini ada kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini adalah ujian buat kalian, siapakah yang paling baik, yang paling ahsan amalnya. Jadi ujian keimanan bukan bersyuudzon kepada Allah. Nah, disinilah diuji siapa yang paling baik amalnya. Kalimat yang semakna juga ada
kalau di sini pakai ayyukum. Ada lagi ayyuhum ya. Ada ayyukum ahsanu amala, ada ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surat apa itu? Surat Kahfi. Nah, jadi dalam surat Kahfi kan ada. Jadi kalimatnya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tapi kalau di sini linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi kata kuncinya ahsanu amala. Di sini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu, amal yang paling baik itu adalah yang paling ahsan. Yang paling baik, bukan yang paling banyak amalnya. Jadi amal itu harus diperhatikan kualitas amal, jangan cuma sekedar kuantitatifnya saja. Amalnya banyak, tapi ternyata amal yang dilakukannya tidak ikhlas, amal yang dilakukannya itu malah musprok, akhirnya sia-sia. Sehingga yang diinginkan oleh Allah itu adalah amal yang terbaik. Amal yang terbaik itu artinya yang sempurna. Yang sempurna itu ya profesional. Amal yang profesional, amal yang sempurna. Bukan sekedar banyaknya, tapi yang kualitasnya. Yang terakhir ditutup dengan sanggahan orang-orang kafir ketika dikatakan bahwa tadi ya tentang kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dalam 6 hari 6 masa. Orang kafir tidak percaya. Malah bukan semakin baik keimanannya, makin buruk keimanannya. Tadi bersuudan kepada Allah. Dan ketika dikatakan lagi, besok kelak kalian akan mati, akan dibangkitkan setelah kematian, malah mereka bantah. La yaqulanna alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Bohong, masa orang mati bisa hidup kembali? Itu hanya sihir saja. Jadi tetap tidak percaya. Ya, ketika masih hidup diinformasikan akan ada kematian, akan ada hari kebangkitan setelah kematian, tidak percaya, malah mereka mengatakan ini hanya sihrun, ini hanya sihir saja. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini melanjutkan surat Hud ayat 5 sampai 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.